Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sebelumnya. Aku ucapin makasih banget ya kalian udah mau join di Google Meet-nya. Iya. Iya, Kak. Ya udah, aku mulai presentasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kali pertemuan pakai Google Meet. Kakak pengen ngejelasin materi mengenai media promosi pemasaran online. Pertama, kita akan mengulas mengenai Facebook. Iklan di jaringan sosial telah menjadi lebih mudah dengan menggunakan Facebook. Untuk melakukan pemasaran dengan menggunakan Facebook, maka terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Nah, langkah yang pertama itu perlu diketahui adalah target pasar yang secara teratur menggunakan Facebook. Dan yang kedua adalah setelah itu, gunakan kesempatan untuk berhubungan dengan audiens target di wilayah mereka tersebut. Nah, jadi semisal kita mau melakukan penjualan melalui Facebook, kita harus tahu dulu tuh target pasar yang kita tuju. Terus, di mana target-target tersebut itu biasanya menggunakan Facebook sebagai media dalam mereka melakukan jual beli. Selanjutnya adalah Twitter. Dalam menggunakan sebuah Twitter, terutama untuk melakukan kegiatan pemasaran, perlu diperhatikan beberapa hal. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah membuat akun Twitter, yang pertama adalah gunakan nama yang dikenal oleh pasar. Yang kedua adalah gunakan profil yang menarik. Yang ketiga, berikan informasi terbaru. Yang keempat, cari teman sebanyak-banyaknya. Yang kelima, pilih kata-kata yang menarik. Yang keenam, pilih topik yang tepat. Dan yang terakhir adalah arahkan teman ke website kita. Nah, selanjutnya adalah media online LinkedIn dan juga Pinterest. Media online LinkedIn didesain untuk profesional berpendidikan yang ingin meningkatkan karirnya, sehingga memungkinkan untuk mempromosikan jasa, pekerjaan atau perusahaan secara keseluruhan untuk pengguna yang berfokus pada karir. Selanjutnya adalah media online Pinterest. Pinterest merupakan penggunaan gambar atau menampilkan gambar yang didesain menarik dengan topik disajikan secara online. Situs media sosial yang satu ini benar-benar mendapatkan banyak momentum dalam beberapa tahun ini. Konsep Pinterest sangatlah sederhana dengan melibatkan aktivitas atau planning gambar pada board. Nah, selanjutnya adalah pemasaran menggunakan media video. Media video ini menjadi salah satu alat strategi pemasaran dalam bisnis online paling populer. Pemasaran menggunakan video merupakan perluasan model pemasaran yang berfungsi sebagai media alternatif bagi perusahaan atau lembaga untuk menyampaikan pesan mereka kepada masyarakat yang lebih luas dan mendapatkan lebih banyak tanggapan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemasaran. Yang pertama adalah membuat judul video yang menarik. Yang dalam artiannya menggunakan judul yang menarik dapat membuat penasaran dan tentunya berisi kata kunci dari video tersebut. Nah, yang kedua ada konten video. Buatlah isi video yang menarik dan berkualitas dari segala sisi, baik dari gambar, keruntutan cerita, narasi, dan juga isi video secara keseluruhan. Nah, yang ketiga ada menaruh link. Tempatkan link di mana saja di sekitar area video yang telah dibuat dengan tujuan sebagai upaya strategi dalam internet marketing. Nah, yang ketiga ini itu kita udah melihat dalam keseharian kita ya. Semisal kita biasanya kan menggunakan YouTube. Nah, biasanya kalau endorse gitu kan dalam memperkenalkan produknya, dia juga menaruh link untuk di mana kita dapat membeli barang tersebut. Nah, slide terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari pemasaran menggunakan media online. Kelebihannya adalah yang pertama, sosial media bisa dimanfaatkan untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen dan menjadikan para konsumen tetap berhubungan dengan produk atau jasa secara pribadi atau personal. Yang kedua, keberhasilan sebuah produk atau jasa sosial media
bisa menjadi sarana yang mudah bagi konsumen untuk menyampaikan saran dan keluhannya, sehingga produsen bisa merespon dengan cepat dan juga personal. Dan yang kelebihan yang terakhir adalah sosial media bisa menjadi cara baru dalam memasarkan produk atau jasa dari mulut ke mulut. Selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Kekurangan menggunakan media online yang pertama adalah para konsumen bisa melarikan diri atau tidak bertanggung jawab karena pemilik bisnis dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Yang kedua, menimbulkan kekecewaan karena barang atau produk yang tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan pada penawaran yang ada. Dan yang ketiga adalah dapat menyebabkan konsumen menyatakan kekecewaannya atas permintaan yang tidak sama dengan yang diinginkan, sehingga dapat diketahui secara umum oleh pengguna media sosial yang lain. Oke, udah selesai. Ada yang ditanyain nggak? Ada. Apa? Siapa yang mau tanya? Satu-satu. Materi yang aku sampaikan tadi kan tentang media online. Tapi ada yang inget nggak ini? Apa namanya? Kemarin aku ngasih materi apa? Sebelum media online. Kemarin tentang produksi apa? Produksi apa? Asal. Oh ya, betul. Ya udah, kita tutup ya. Cukup atau belum? Oke. Intinya kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah media pemasaran online yang terdiri dari beberapa macam, di mana media-media online tersebut dapat memberikan keuntungan atau kekurangan dalam pemasaran produk. Oke, sebelum pembelajaran kakak tutup, kakak mau ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi mengikuti pembelajaran menggunakan Google Meet. Terus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, baik matkul ini atau matkul lainnya. Selalu jaga kesehatan, terapkan prokes 5M. Oke? Oke, Kak. Oke, terima kasih semuanya. Udah sama-sama ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke semuanya, terima kasih ya. Bye bye. Jumpa lagi. Dadah. Salam.